Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satupun batu yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, salam damai Kristus untuk kita sekalian. Nubuat Tuhan Yesus tentang keruntuhan bait suci Yerusalem hasilnya benar terjadi tahun 70 Masehi. Ada 3 aspek penting tentang peristiwa ini jika dilihat dalam konteks zaman Yahudi abad pertama. Yang pertama, bait suci Yerusalem bukan sekedar gedung ibadah indah, tetapi sebagai tempat Tuhan bernaung. Dia hadir di tengah umatnya seperti bait suci pada zaman Raja Salomo. Yang kedua, bait suci Yerusalem adalah satu-satunya tempat untuk mempersembahkan kurban sebagai penyembahan kepada Tuhan dan penebusan dosa. Hal itu tak dapat dilakukan di tempat lain. Yang ketiga, arsitektur bait suci Yerusalem dipandang sebagai simbol mikrokosmos atau dunia kecil dari langit dan bumi. Hal ini didukung oleh sejarawan dan apologet Yahudi abad 1, Josephus Flavius dalam buku Antiquities, bahwa bait Allah sebagai representasi alam semesta. Tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus melambangkan surga, dan ruang kudus melambangkan bumi,
diberi motif konstelasi bintang, melambangkan langit. Menariknya, tirai ini robek saat Yesus wafat. Artinya pintu surga terbuka berkat karya keselamatannya. Keruntuhan bait suci menimbulkan runtuhnya dunia lama. Akhir zaman akan tiba. Kaum Yahudi sudah tak dapat lagi mempersembahkan kurban, karena bait suci itu tak pernah dibangun ulang hingga sekarang. Kurban itu sudah digenapi oleh kurban Kristus. Bacaan ini ditempatkan di akhir kalender liturgi untuk mengingatkan kita akan akhir zaman, agar kita dapat mempersiapkan diri dengan baik. Bangunlah hubungan erat dengan Tuhan Yesus, Sang Pokok Anggur sejati, dengan menjalani kekudusan. Senantiasa bertobat sepanjang hidup, dengan rendah hati membuka diri pada Tuhan, dan menghidupi Injil. Hingga akhirnya, buah yang baiklah yang dihasilkan dan dituai dari diri kita. Amin. Tuhan Yesus dan Bunda Maria memberkati. Salam damai Kristus.